mungkin Pak Damai menyampaikan beberapa hal dulu. Ada yang mau saya tunjukkan kepada apa yang menuduh tradisi itu sebagai tradisi pagan. Saya mau meluruskan ucapan-ucapan itu. Saya mau memberikan contohnya. Silakan Pak Damai dilanjutkan dulu. Oke, mantap, luar biasa. Ini sudah ada yang masuk suara ya. Oke, ini sudah ada teman yang masuk. Selamat datang di Damai Kasih Channel Team. Suara apa ini ya? Nggak terbaca ini. Shalom, berkah dalam. Silakan, Bung. Ya, shalom Pak Damai Kasih dan semuanya ya. Oke, siap. Ya, Dengan siapa ini? Kalau boleh tahu? Dengan siapa? Itu dengan namaku yang tertera ya. Suara Sumbang. Oke, siap. Dari Dari gereja mana, Om? Dari gereja Ya. mana, Om? Dari gereja mana? Aku dari GKI Ya. aku. Oke, siap. Silakan, Om. Ya, silakan, Om. Silakan, Ya, silakan. aku cuma menanggapi aja. Kok begini ya di live chat juga, yang main di live juga ini kalau terlalu menyudutkan ke apa ya, kekristenan, Protestan gitu ya. Kalau aku lihat ini memang cukup seperti menjadi pemecah tubuh Kristus itu sendiri, aku lihat. Yang aku lihat di live chat dengan apa yang Bapak sampaikan juga, aku benar-benar cukup sedih sih, ngeliatnya sedih. Yang memulai siapa, Pak? Tolong dilihat yang memulai siapa, Pak? Iya, yang memulai siapa? Boleh tolong kasih tahu aku, ngeliat sampai begini. Pak, lihat di chat itu, Pak. Yang memulai siapa tadi kata-kata kasar, Pak? Tolong di-scroll ke atas, Pak. Enggak, aku memang udah ngeliatnya beberapa hari terakhir, ini beberapa minggu. Aku nggak tahu siapa yang memulai, sering terjadi keributan itu, aku nggak tahu. Boleh kasih tahu Yang aku? di bawah itu hanya imbas dari omongan di atas, Pak. Jadi yang memulai tadi itu yang bernama di situ jangan tipu, yang bernama Malsi. Itu yang memulai. Makanya orang lain mengkomen. Iya, aku pengen tahu apa sih salah Protestan itu gitu. Kenapa sampai disudutkan seperti itu? Salahnya di mana ya? Kita tidak menyudutkan. Sebentar, Kalau mau bertanya salahnya begini, Pak. Saya kurang tahu apakah di pendeta GKI ada atau tidak, tapi bagi kami di luar Katolik itu Protestan. Oke ya? Tapi mungkin setahu saya di GKI itu tidak ada yang pendeta-pendeta semacam itu. Bapak kalau melihat YouTube Protestan, saya kurang tahu dari GKI atau dari mana, banyak sekali menghujat doktrin-doktrin Katolik. Dan kehadiran kami adalah menjawab itu. Maaf, kalau doktrin Katolik, kehadiran kami ditanggapi sebagai sesuatu yang buruk, nah itu dipertanyakan sebenarnya. Lah kalau kami tanggapi, emang salah kami apa kalau kami menanggapi iman kami? Itu kira-kira. Iya, kalau doktrin yang iman Katolik tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, itu gimana itu, Pak, kalau menurut Bapak? Doktrin yang mana, Pak? Tolong tunjukkan argumentasinya, berikan saya detail doktrinnya mana, saya nanti jelaskan pada Bapak. Oh ya, misalkan hanya menyebutkan satu kata, Pak. Berikan saya secara detail, Pak. Berikan saya secara detail argumennya. Iya, aku ngambil satu contohnya seperti doa Maria, misalkan itu. Apa? Doa Maria, doa Salam Maria itu. Doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu ada dalam Injil Lukas, Pak. Injil Lukas 1. Ya, buka Injil Lukas 1 ayat 28. Injil Lukas 1 ayat 44 sampai 45. Aku nggak bisa buka tuh, boleh tolong share screen nggak sih ya? Ya, Bapak kan buka. Saya kan memberitahu ke Bapak. Bapak buka. Benar nggak yang saya sebutkan? Ada di situ, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kemudian, ketika Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus berkata kepada Bunda Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Di kitab Bapak ada nggak kata-kata itu? Enggak, aku pengen lihat dong, tolong di-share pada Damai Kasih ayatnya. Pak, Bapak punya kitab suci di rumah, saya pengen tahu apakah di kitab Bapak ada atau tidak. Begitu, Pak.
Karena Bapak bertanya seolah-olah tidak ada di kitab Bapak. Aku lagi di luar, nggak bisa buka. Kalau ada, aku buka, aku baca. Nah, itu saya sudah sebutkan tadi, Pak. Jawabannya di situ, Pak. Biar dilihat, tolong di-share, biar kita sama-sama lihat gitu. Seperti jelasnya itu seperti apa. Bisa nggak beri argumen kok. Makanya Pak, saya bilang tadi, beri argumen, berikan data. Saya juga jawab dengan data. Bapak menanggapi saya dengan tanpa data, ya saya hanya menunjuk ayat saja. Silakan dibuka. Tolong di-share ayatnya, itu aja yang aku minta biar kita lihat. Bapak yang bertanya, saya jawab. Lukas 1 ayat 28, Pak, silakan dibuka. Di situ kan ada Bapak punya HP, punya laptop. Tolong dibuka. Iya, bentar ya. Aku cari di sambil browsing ya. Apa keberatan Bapak tentang Maria ini? Halo? Iya, enggak. Sumbang. Keberatan Bapak apa? Kita boleh kalau tahu menurut aku, ini jangan menurut Bapak, menurut ajaran gereja Bapak. Coba kita dengar. Iya, boleh aku ngomong? Boleh, silakan. Menurut aku ayat itu bukanlah sebuah konsep untuk dijadikan sebuah doa kepada Maria. Menurut aku itu. Nah, itu ajaran gereja Bapak atau menurut Bapak? Karena memang tidak ada itu diajarkan, itu bukan ajaran, tapi itu hanyalah momen saat malaikat datang. Tapi kenapa dijadikan konsep sebuah ajaran? Sedangkan ajaran diajarkan doa, itu yang sudah jelas diajarkan oleh Yesus. Doa Bapa kami, dan berdoalah dalam namaku. Itu loh, itu hanyalah momen saat malaikat datang untuk menyampaikan sesuatu kepada Maria. Bukan sebuah ajaran, jadi tolong jangan ditafsirkan secara sembarang. Sehingga ini kalian spesifik menempatkan Anda, itu, saudara, spesifik Anda bertanya tentang apa ini? Ini masih kaitan Lucifer. Anda bertanya tentang soal apa? Iya, tadi kan ditanya keberatan aku seperti apa. Iya, tadi kan ditanya keberatan aku seperti apa. Ya, tadi kan keberatan dia bertanya. Pak Damai, kita dengar dulu. Dia keberatan kita menggunakan kitab suci ini. Kita menggunakan kitab suci ini sebagai doa. Apa salahnya gereja Katolik atau orang-orang Katolik membuat ini jadi doa? Coba. Itu sudah menempatkan satu tempat yang khusus untuk Maria. Di samping kalian membuat patung yang disandingkan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Pak, itu memang. Di sini baru kelihatan. Bapak saya suruh baca kitab sucinya, Pak. Betul. Di sini baru kelihatan. Ya, Lukas 1 ayat 48 baca, Pak. Di sini baru kelihatan, ya kan? Tolong sekalian di-share. Bapak itu apa? Kalau Bapak bertanya, saya berikan ayat tidak dibaca ya, itu susah jadinya. Lukas 1 ayat 48, coba dibaca. Berapa? Lukas 1 ayat 48, silakan dibaca. Aku udah baca yang 1 ayat 28, makanya tolong di-share dong. Lukas 1 ayat 48 yang saya katakan, Pak. Selain tadi 28 itu. 28 itu Anda mengatakan bukan doa. Sekarang saya katakan, saya tanya Bapak, kalau pendeta tidak mengutip persis doa sesuai Alkitab, apakah itu doanya Alkitabiah atau tidak, Pak? Ya. Doa spontan itu Alkitabiah atau tidak, Pak? Saya tanya, Pak. Tidak ada dalam Alkitab doa yang diucapkan itu Alkitabiah atau tidak? Saya tanya. Untuk Lukas 1 ayat 48, itu bukan juga ajaran untuk sebuah konsep doa. Pak, tapi segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bunda Maria mengatakan itu. Sebentar dulu ya. Karena Maria memang tahu posisinya. Dia akan disebut, dibilang sama orang-orang karena dia orang-orang yang dipilih. Salah satu orang yang dipilih Allah. Begini Pak, mari kita tafsirkan secara sederhana ayat itu. Lukas 1 ayat 48, Bunda Maria mengatakan, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dalam gereja Bapak prakteknya apa? Karena segala keturunan dikatakan. Prakteknya apa? Jelas Maria itu berbahagia, cuman kita tidak membuat itu menjadi sebuah konsep. Berarti Pak, menyebut berbahagianya kosong Pak. Tidak ada tindakan. Katanya segala keturunan di situ Pak. Ya. Katanya segala keturunan di situ, Pak. Berarti Bapak tidak masuk dalam kaitan keturunan itu. Bapak atau katakanlah ajaran gereja Bapak hanya omong doang. Tidak membuat doa Maria, bukan berarti artinya kami itu menghujat Maria atau menghina Maria. Bapak, kami tahu ini kami Pak, tahu Bapak kami dan gereja Bapak itu
Orang yang dikasih dan gereja Bapak itu tidak mau menjalankan apa yang dikatakan Alkitab. Bapak cuma omong di mulut saja, itu. Paham? Lagi pula Bapak ini offset komentar di pengajarannya Katolik. Oke, Lukas 1 ayat 27. 28, Pak. Sebentar. Bagaimana dengan Lukas 11 ayat 27? Apa itu, Pak, kata-katanya, Pak? Makanya tolong di-share. Tadi kamu nyuruh aku. Lah, sekarang saya tanya Bapak. Kalau saya tidak share, saya tanya Bapak. Kata-katanya memang bertentangan apa dengan ayat yang lain? Kita pertentangkan begitu. Ayat 28, ayat 44, 45 kita tabrakan gitu. Itu bukan kerjaan untuk mencari kebenaran, Pak. Itu nabrakin ayat. Pada Mekasi tolong di-share Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Boleh nggak? Dibuka tuh, Pak. Jenengan aja nanti saya bentangkan. Saya angkat. Coba jenengan klik nanti saya bentangkan. Di situ saya tahu yang dimaksud itu. Di mana Yesus mengatakan siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, benar tidak? Bukan. Lah, coba Bapak sampaikan apa? Coba sampaikan, Bapak Pak. Kan katanya membaca. Silakan baca, Pak. Silakan baca, coba. Aku baca ya. Kedengaran suaraku? Halo? Silakan, Pak. Kedengaran, Pak. Silakan, Pak. Ya, kedengaran, Pak. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Betul, yang saya katakan betul, Pak. Aku lagi bicara, kenapa dipotong ya? Bisa nggak aku bicara? Ya, silakan, Pak. Tapi yang saya tanggapi tadi betul. Silakan. Betul dari mana? Itu bukan sebuah konsep. Silakan, Pak, silakan. Yang Bapak maksud itu apa dari ayat itu, Pak? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28-nya, ketika Yesus mengatakan ini, seorang perempuan yang berada di tengah-tengah, orang banyak berseru, "Diberkatilah rahim yang telah melahirkan engkau dan buah dada yang menyusui engkau." Lalu, sebentar, Yesus berkata, orang yang berbahagia itu orang yang memelihara firman Allah. Jadi Bunda Maria tidak melaksanakan dan mendengarkan firman Allah menurut ajaran iman Anda? Oh, kamu salah berarti. Ketika ada orang yang memuji. Dengar dulu, jangan potong. Maksudnya mau mengatakan kan? Maksudnya Bapak itu tadi mau mengatakan Yesus menolak ibunya, bukan? Dengar dulu, jangan Yesus potong. menolak ibunya kan? Yang Bapak maksud? Bukan. Salah kamu. Ketika ada orang yang memuji Bunda Maria. Dengar. Ketika ada orang yang memuji. Dengar bisa nggak? Ketika ada orang yang memuji Bunda Maria, Yesus menegurnya. Dia keberatan. Orang yang memelihara firman Allah lah yang berbahagia. Nah, itu. Berarti kalau ayat Lukas 1 ayat 48 bertabrakan dengan ayat itu ya, Pak ya? Ini Pak, saya berikan ayat Lukas 1 48 dikatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bunda Maria mengatakan dalam nyanyiannya. Berarti tabrakan dong dengan ayat itu, Pak. Nah, itu bukan masalah konsep kalau di situ ya. Bapak ini bukan masalah konsep lagi ngomongnya. Tadi kata Bapak yang berbahagia yang memelihara dan mendengarkan firman Tuhan. Bunda Maria melakukannya dan mendengarkannya, Bapak. Enggak, kalian yang mengkonsepkan itu menjadi sebuah doa. Itu bukan ajaran. Jadi Bunda Maria tidak melakukan firman Allah. Diam dulu. Kita bilang Bunda Maria melakukan firman Allah, tapi bukan fokus di Bunda Maria. Ini tapi rumah saya. Orang yang berusaha memuji Bunda Maria ditegur. Bro, ini rumah saya. Dengerin dulu. Ini rumah saya. Saya berikan pembelajaran untuk umat Katolik. Anda tidak usah ngajarin umat Katolik di sini. Saya umat Katolik. Ini pembelajaran untuk umat Katolik, paham? Bisa baca enggak? Bisa baca enggak? Iya, silakan. Makanya kalian jangan tampilkan slide saya pada Protestan. Pak Damai tampilkan. Ini pembelajaran untuk umat Katolik. Suara sumbang saya sudah tahu apa yang Anda sampaikan. Sekarang kami jawab. Mohon diam. Silakan Pak Damai tampilkan. Kita jawab Pak Suara Sumbang. Mungkin memang Pak Sumbang ini punya point of view yang lain, tetapi ketahuilah pandangan itu
bukanlah sebuah pandangan yang apostolik ya, Pak Sumbang ya. Kalau Bapak mau ikutin mengenai ajaran Bapak gereja sejak awal mulai dari para rasul sampai saat ini ya. Oke. Tadi Bapak mengatakan di ayat tadi, orang-orang memanggil Yesus, mengatakan ibumu dan saudara-saudaramu datang, atau ya berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia adalah yang melakukan firman Allah dan mendengarkannya. Bunda Maria itu sudah berbahagia karena dia juga melaksanakan dan mendengarkan firman Allah. Itu makanya, bukan konsep salah Maria di situ, Pak. Makanya dengarkan dulu, Pak. Belum dijawab sudah ditanggapi. Iya, silakan. Ya, itu bukan konsep di situ salah Maria itu, Pak. Tapi salah Maria itu ya seperti disebutkan dalam Lukas ya, sebentar Pak Damai saya tampilkan nanti. Lukas 1 ayat 28. Ya, saya jelaskan nanti kenapa itu disebut sebagai doa. Doa apakah yang dimaksud itu? Ya. Iya, jadi pengen tahu. Ya, makanya sebentar Pak, sabar. Saya sudah katakan ayat yang Bapak berikan tadi itu bukan konsep, tapi justru itu Yesus menjelaskan kepada orang bahwa memang Bunda Maria itu melaksanakan dan mendengar firman Allah, maka dia termasuk ibu Yesus. Ya. Kemudian Pak, di dalam Lukas 1 ayat 28, Gereja Katolik menggunakan ayat itu untuk doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Bunda Maria, sebagaimana malaikat Tuhan menghormati Bunda Maria ketika dia datang dan memberikan kabar bahwa Bunda Maria itu dikaruniai, atau dalam bahasa Inggris disebut full of grace. Silakan dibuka Pak Damai. Ya. Di sini Lukas 1 ayat 28, malaikat Tuhan datang mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bagi kami orang Katolik, Bunda Maria itu adalah orang yang dikaruniai, atau dalam bahasa yang lebih tepatnya adalah penuh rahmat, full of grace, ya. Dan ucapan malaikat ini kami mengulang kembali sebagai penghormatan kami, sebagai ucapan syukur kami bahwa Allah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Yesus dengan mempersiapkan Bunda Maria sebagai Bunda yang kudus. Selain ayat Lukas 1 ayat 28 ini, ada di dalam Lukas, ya, saya tunjukkan lagi sebentar Pak Damai. Kami jawab dulu saudaraku, tenang. Saya tidak memaksa Anda untuk harus mengaminkan apa yang saya jelaskan. Kita bisa melihat lagi di dalam Lukas 41 ayat 4 sampai 45. Lukas 1 ayat 41 sampai 45. Tolong ditampilkan Pak Damai. Oke. Di sana dikatakan Elisabet, ya, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dari Lukas 1 ayat 28 tadi, Gereja Katolik ya menyatukan kata-kata itu. Kata-kata malaikat, kemudian kata Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus, lalu terbentuklah rumusan doa Salam Maria seperti ini. "Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati." Di mana ditemukan Bunda Allah? Di kata-kata Elisabet yang berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Di sanalah kata-kata di mana ada Santa Maria Bunda Allah. Dan itu juga salah satu untuk melawan ajaran sesat pada abad ketiga, yaitu ajaran Nestorius,
yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah dan Bunda Maria tidak mungkin melahirkan Allah. Maka dari itu Gereja Katolik menggunakan kitab suci ini sebagai sama Kolidiarisme ya. Udah. Apa Pak? Udah. Sebentar, masih belum selesai. Maka dari itu, ya, doa Salam Maria itu adalah berasal dari kitab suci. Dan doa Salam Maria itu bukan penyembahan pada Maria, tapi devosi penghormatan kepada Maria seperti malaikat Tuhan. Dan juga Elizabeth yang penuh Roh Kudus mengatakan Bunda Maria itu diberkati di antara semua perempuan dan diberkati buah rahimnya. Dan juga Elizabeth mengatakan Bunda Maria itu ibu Tuhan. Selain itu, di dalam Lukas ya 1 ayat 48 yang saya tunjukkan tadi, Bunda Maria mengatakan, ya saya coba tunjukkan lagi, baru nanti selesai penjelasan saya. Bunda Maria di dalam Magnificatnya mengatakan bahwa ya segala keturunan ya ini sesungguhnya ini ketika Bunda Maria sudah mendapatkan kabar malaikat Tuhan ya Bapak Ibu mengatakan begini, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kalau ini hanya sekedar kata-kata, maka tidak ada artinya ayat ini. Maka arti dari ayat ini kami maknai, ya, kami maknai dalam iman kami sebagai devosi atau penghormatan. Karena disebutkan bahwa sejak saat itu, Bunda Maria yang telah melahirkan Yesus, itu disebut berbahagia. Tapi ini kalau di bahasa yang tepat, ini terberkati ya Bapak Ibu, berbahagia ini ya, terberkati atau full of grace ya, karena telah mengandung Yesus, dan itu dikatakan segala keturunan harus menyebut Maria berbahagia. Bagaimana mewujudkan ayat ini? Dalam iman Katolik kami wujudkan dengan devosi penghormatan, ya. Kemudian kalau kita kembali kepada bapak-bapak reformasi, ya, misalnya Martin Luther masih menghormati Bunda Maria. Bahkan dalam beberapa tulisan beliau menyampaikan penghormatan dan mengatakan bahwa tidak ada wanita di dunia ini yang layak dihormati lebih tinggi selain Bunda Maria karena dia disebutkan sebagai terberkati di antara semua perempuan. Dan kalau Bapak berasal dari GKI itu kalau tidak salah ya, itu masih mengatakan diri sebagai yang berasal dari Lutheran, ya. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran Lutheran yang asli, Martin Luther sendiri dalam dokumen-dokumennya, bahkan setelah dia keluar dari gereja Katolik tahun 1546, itu masih menuliskan dokumen di mana dia mengatakan setiap orang, setiap pengikut Kristus harus menghormati Bunda Maria. Dan saya kurang tahu apakah masih dilakukan sampai saat ini dalam bentuk ajarankah, dalam bentuk tindakan-kah, atau dalam bentuk apa? Saya kurang tahu. Saya pun ingin tahu dari saudaraku, apa implementasinya, dalam bentuk apakah yang dilakukan itu, atau hanya diingat ketika hari Natal saja. Terima kasih Pak Damai. Iya, begini. Kalau masalah untuk memperingati atau mengingat Bunda Maria, aku melakukannya sama seperti aku mengingat Abraham. Kami tahu itu semua adalah manusia. Kami harus menahan seperti apa membuat sikap terhadap sosok agar tidak menyakiti Tuhan itu sendiri. Ya, kalau menurut aku itu bukannya dengan tidak membuat doa Maria itu kami tidak menghormati, tidak seperti itu, salah. Apa artinya kami juga tidak menghormati Abraham yang begitu dikaruniai oleh Allah? Apa artinya seperti itu? Kenapa kalian juga tidak membuat konsep seperti Abraham itu untuk Abraham? Banyak kok karunia-karunia yang didapat oleh Abraham. Kenapa kalian nggak buat konsep seperti itu? Kalian telah membuat satu tempat khusus untuk Maria. Itu yang aku lihat. Sementara dengan sendirinya kalian menempatkan itu Maria itu sejajar tanpa kalian sadari. Bukan hanya dari mulut, tapi dari praktik, dari sikap kalian. Alasan kalian apa? Kalau banyak tertulis di situ karunia-karunia Allah yang kepada Abraham. Berarti kalian telah membedakan. Satu, Pak. Boleh saya jawab, Pak? Iya. Supaya tidak terlalu banyak. Begini, Pak. Di dalam gereja Katolik semua orang kudus dihormati, Pak. Kalau Bapak belum tahu, silakan baca-baca literatur Katolik, Pak. Abraham dihormati, Yakub dihormati,
Yusuf dihormati. Perbedaan Bunda Maria satu, Pak. Begini, Pak, perbedaan Bunda Maria. Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mengikuti iblis. Ya. Bunda Maria membawa rahmat, keselamatan dengan ketaatannya kepada Allah sehingga ia melahirkan Yesus. Dan Yesus itu penyelamat kita, Pak. Penyelamat kita. Iya. Dan apa yang kami ucapkan tadi kan jelas ada dalam kitab suci, bukan di karang-karang. Nah, kalau di karang-karang, Bapak mengatakan begini Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan, oh dalam ucapan kalian tidak menyembah, dalam tindakan kalian menyembah. Begini Pak, Bapak harus bisa membedakan. Dalam Katolik itu ada 3 perbedaan ajaran, Pak. Kalau kita menyembah Allah itu disebut latria, Pak. Latria itu satu-satunya dan hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada orang para kudus. Latria itu penyembahan kepada Allah. Yang kedua adalah hiperdulia. Hiperdulia adalah bahasa Indonesianya penghormatan. Penghormatan diberikan kepada para kudus, entah dengan cara-cara tertentu. Itu penghormatan. Yang ketiga, dulia relatif. Dulia relatif itu seperti kita tidak membuang atau menginjak-injak salib di depan mata orang Kristiani, Pak. Karena salib itu meskipun kayu, tapi kalau kita saya datang ke gereja Bapak, saya ambil salibnya, lalu saya potong-potong, saya injak-injak, itu namanya melanggar yang namanya dulia relatif. Kita menghormati salib itu bukan karena dia kayu, tapi karena itulah tanda keselamatan Kristus. Nah, di dalam Katolik ada 3 ajaran itu, Pak. Sehingga apa? Ketika orang berbicara tentang iman Katolik, harus tahu ini. 3 ini. Kemudian yang lain tadi, Bapak mengatakan, oh secara tidak langsung kalian menyembah Bunda Maria. Kami itu sudah ada aturannya, Pak. Koridornya sudah ada. Latria, ya, latria, hiperdulia, dan dulia relatif. Ya, dulia relatif itu misalnya saya mencium salib. Atau Bapak melihat pemain bola, dia membuat tanda salib lalu cium tangannya. Itu namanya dulia relatif. Bukan menyembah tangannya atau mencium bayangan yang tidak jelas. Bukan. Ada makna-maknanya. Nah, kalau Bunda Maria dihormati, Pak, saya kira ya penghormatan Yesus terhadap Bunda Maria itu tidak melebihi penghormatan kami. Kenapa seperti itu? Yesus itu tidak mungkin melanggar kitab suci, Pak, tentang menghormati orang tuanya. Yesus itu bagaimanapun 30 tahun di dunia ini itu dia diurus oleh seorang ibu. Tapi bukan berarti kita setelah kita percaya Tuhan itu Yesus itu Tuhan lalu kita melupakan sejarah itu. Sejarah itu kita harus tahu ya. Karena dalam sejarah kemanusiaan Yesus, disitulah kita selamat. Dia masuk ke dalam kemanusiaan kita. Maka sejarah di mana Bunda Maria melahirkan Yesus, kita rayakan di hari Natal, di mana Bunda Maria membesarkan Yesus di Nazaret, itu juga perlu kita tahu. Di mana Yesus juga diikuti oleh Bunda Maria, bahkan di bawah kaki salib pada Yohanes 19 ayat 26-27. Bahkan Bunda Maria dalam setiap pewartaan Yesus itu selalu ada di sana. Apa yang juga kita lihat misalnya ketika Simeon ya, Bunda Maria datang ke Allah ya, Bunda Maria datang ke bait Allah bertemu dengan Simeon. Simeon mengatakan, Bunda Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Merenungkannya. Inti dari aku, kita tidak bisa menjual hal itu. Ya, kalian sudah menyikapi tokoh-tokoh, kalian membuat sekat-sekat di antara para tokoh suci yang kalian bilang, kalian menempatkan Maria itu paling di atas. Dan bukan hanya itu saja. Bapak yang menuduh seperti itu karena tidak tahu ajaran Katolik, Pak. Jadi kalau Bapak menyampaikan argumentasi itu, Bapak saya beritahu ada 3 tadi, Pak, yang harus Bapak tahu. Ya, aku ambil contoh dari Bapak Abraham. Dari begitu banyaknya karunia di Abraham, ya, dari banyaknya karunia, kenapa tidak bisa kalian benar penghormatan itu seimbang untuk para orang-orang kudus? Pak, dalam litani para kudus, Pak. Suara sumbang, dalam litani para kudus itu ada penghormatan kami kepada Abraham, Pak. Tolong jangan dibuat omongan yang tidak Bapak tahu. Loh, gini, udah aku bilang, sikap kalian kepada Bunda Maria dan Abraham itu beda. Mas Suara Sumbang, keberatan Bapak kita udah paham. Bunda Maria itu aku lihat di atas daripada para tokoh suci. Dari doa dan dari membuat patung untuk Bunda Maria. Pak Suara Sumbang,
Jadi Pak jangan Suara kalian Sumbang. samakan dengan Abraham dengan Bunda Enggak, Maria, enggak. itu beda. Kalian menyikapinya itu beda. Memang bukan untuk belajar Suara Pak Sumbang. Ustaz Damai, bukan untuk belajar Rekan-rekan dan diam dulu, mendengarkan rekan-rekan. penjelasan, tapi untuk Rekan-rekan ngotot. diam dulu. Loh, Rekan-rekan diam saya dulu. memang punya Sumbang. dasarnya. Rekan-rekan diam dulu. Suara Sumbang, ini aku yang punya rumah, kamu jangan nggak punya pikiran lo ya. Kamu orang Loh, beradab apa biadab Saya kamu? jelaskan dulu. Ini ajaran orang Yang Katolik. orang yang Ini nggak ajaran orang beradab Katolik kamu dan atau kamu saya? jangan ngajarin orang Katolik. Kamu Loh, jangan Pak ngajarin saya orang punya Sumbang. Katolik. dasar. Kamu Gini, dasarmu Pak apa? Suara Kamu Sumbang. Sudah iman dijelaskan apa? pada Anda, Pak. Gini. Kalau Kamu Anda udah memang dijelaskan bukan jangan mau jawab belajar, dulu kamu. tolong jangan Halo Pak ngotot. Damai Kasih, di mana saya orang nggak beradab? Di mana? Pak, Kamu orang beradab apa biadab? Ini ajaran orang Katolik loh. Kok kamu masuk bikin sampah ngapain kamu? Loh, saya Ini punya ajaran bicara orang dong. Katolik. Pak Suara Sumbang, kalau mau belajar kami orang Katolik siap menjelaskan Saya Pak. Tapi kalau bicara mau orang Katolik Nggak bisa ngotot-ngototan, saya di sini. tolong Silakan cari bilang. channel lain Pak, ngotot-ngototan Kamu Pak. kamu malah memalukan ajaranmu sendiri ya kamu ya. Loh, Bapak Suara yang ngomong Sumbang. tidak beradab. Dasarnya apa? Benomo Saya tidak Pak beradab. Damai. Pak Damai, biar saya Payah omong kamu. dan Pak Suara Sumbang. Biar saya omong sama Pak Suara Bapak itu Sumbang. selalu ngomong Suara seenak-enaknya ya. Menakar Suara orang Sumbang. seenak-enaknya, menilai orang seenak-enaknya. Bapak yang tidak beradab dengan seenaknya berkomentar tentang orang. Saya punya dasar Ya, untuk komentar beradab. apa? Ya, Komentar oke, apa? oke. Mari Pak. Komentar apa? Kalau Bapak punya dasar, mari saya jawab apa yang tadi Bapak keberatan. Kenapa orang Katolik menganggap Maria itu lebih tinggi? Jangan tampil lain yang otoriter di depan saya ya Pak. Jangan begitu. Ya, Pak Suara Sumbang, dengar saya nggak Pak? Pintan Pak. Gali. Ya, silakan Pak. Halo. Oke, jadi kenapa kami Katolik menempatkan Maria sebagai pribadi yang kelihatan memang lebih tinggi. Kami memang lebih meninggikan Maria. Kenapa? Jika Bapak mengatakan Bapak Abraham itu juga sama, kenapa Bapak nggak jadi orang Yahudi, Bapak jadi orang Kristen? Karena melalui Maria lah keselamatan itu datang. Nggak dengar Pak, dengar dulu penjelasan saya. Dengar dulu penjelasan saya. Melalui Maria, Bukan belajar, tidak mau belajar Bapak. Oh, saya sudah jelas nggak mau orang ini. belajar. Jelas, tidak mau belajar. Melalui tidak mau mendengar. Maria, ya, melalui Maria ada Yesus. Ya, Bapak paham itu dulu. Ya, karena melalui Maria Tuhan secara spesifik memilih Maria sebagai saluran rahmat, saluran keselamatan. Bahkan Bapak Abraham yang Bapak sampaikan itu belum masuk ke surga, Pak. Masuk ke surga ketika Yesus bangkit. Pintu surga itu dibuka sama Yesus. Maria adalah tabut perjanjian. Maria adalah sarana yang membawa tabut itu. Itulah sebabnya kenapa Gereja Katolik menempatkan Maria sangat spesial di dalam gereja. Bahkan kalau Bapak ngaku sebagai GKI, Bapak dari Protestan yang dulunya adalah gereja-gereja yang mengikuti ajaran Bapak gereja, harusnya Bapak ikutin ajaran ini. Tetapi kalau Bapak keluar dari situ, Bapak sebetulnya sedang menjauh dari ajaran yang namanya ajaran apostolik, Pak. Bapak lihat konsili-konsili tentang Maria. Bapak dengar dulu, Pak. Bapak dengar dulu. Bapak dengar dulu. Kitab suci yang Bapak sampaikan itu dibuat oleh Gereja Katolik mendukung tentang apa yang disampaikan tentang Maria ini. Bapak sekarang ini di tahun 2000 ini, Bapak menafsirkan kitab suci menurut pemikiran Bapak tanpa melihat bagaimana Bapak gereja menempatkan Maria. Bahkan orang-orang Kristen awal, Kristen perdana di dalam kata gombe membuat gambar Maria di dinding-dinding mereka. Apakah salah? Tidak salah, Pak. Karena melalui Maria datang keselamatan. Bunda yang terpuji. Dia mendapatkan rahmat Tuhan dan dia menyimpan dalam hati. Dialah contoh iman yang sempurna bagi manusia. Jadi tidak ada salah juga. Dan juga Bapak sedang berbicara dalam channel Katolik yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Katolik. Bapak mau mendebat ajaran Katolik di sini, itu juga salah satu persoalan. Kecuali kalau Bapak bilang saya mau belajar, it's okay. Nah, mungkin begitu dulu Pak Suara Sumbang, ya. Terima kasih. Ya, kalau maksud aku, ini fokusnya ke tokoh suci yang kalian tekankan. Bukan masalah kenapa aku harus jadi orang Yahudi kalau percaya. Loh, Abraham itu juga bukan orang Yahudi, Pak. Bapak itu salah, fokusnya bukan ke sana. Tapi
Pendiri Protestan awal itu menghormati Bunda Maria, Pak, bukan hanya para rasul, Pak. Ya. Saya bicara sedikit bisa? Silakan, Bro. Ya, Pak siapa tadi ya? Namanya itu? Suara Sumbang. Begini, ya kami Katolik meyakini ya bahwa Yesus Kristus menyerahkan bundanya menjadi bunda kami dan kami menjadi anaknya. Nah, sebagai anaknya, menurut Anda kira-kira gimana penghormatan seorang anak kepada ibunya? Itu yang dilakukan Katolik. Aku menghormati Bunda Maria benar sebagai ibu, tapi bukan sebagai Tuhan. Aku menahan diriku untuk tidak melukai hati Tuhan. Itu aja. Sesuai dengan Matius 22 ayat 36. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Segala sembah sujud, hormat, dengar, puji syukur, dalam hal keimanan, kepada siapalah kita pantas itu kita sematkan. Oke, sudah ya? Sudah? Iya, tolong dijawab. Oke. Iya, jadi gini, kan Anda katakan kan mengikuti kan. Nah sekarang kan Yesus sudah serahkan bundanya kepada kita. Terus kita melakukan penghormatan terhadap bunda yang diberikan. Menurut Anda kita melanggar? Gini loh maksud aku, Pak. Dan tidak membuat doa khusus. Bukan artinya kita juga tidak merendahkan Bunda Maria. Enggak, aku tidak pernah seperti itu. Walaupun aku tidak melakukan salah Maria. Tidak, aku tetap menghargai dia sosok yang luar biasa bagi aku. Kan doa khusus itu dari Alkitab, Pak. Iya, gini loh Pak Degian, maksud aku tetap menahan diriku untuk sesuai dengan porsinya. Hakikatnya itu apa? Oke, saya sudah tangkap pesan Anda. Jadi sekarang gini, Anda mengklaim bahwa kita membuat doa khusus ya. Oke? Iya. Nah, di Injil Bunda Maria berlitani, itu bukan doa. Santa Elizabeth berlitani, bukan doa. Benar aku. Ya. Di Injil Bunda Maria berlitani, bersyukur, itu bukan doa. Terus kemudian di Santa Elizabeth juga berlitani. Nah, kalau kita berlitani kenapa? Iya, maksud aku itu yang seperti ayat-ayat yang ditampilkan Pak DG ya. Begini saja Pak. Begini saja Pak. Tadi ayatnya sudah jelas. Begini saja untuk saya closing kepada Bapak. Bapak mengaku dari GKI. Saya tunjukkan kepada Bapak ajaran-ajaran para tokoh-tokoh reformator yang Anda anggap reformator ya. Saya tunjukkan kepada Bapak. Untuk menjadi hal pemikiran Bapak tentang apa yang Bapak katakan tadi. Tidak usah percaya dengan Katolik, tidak ada masalah. Sekarang saya pertanyakan adalah nanti tentang orang-orang yang mendirikan Protestan ini mengapa seperti ini. Ya, saya bacakan. Oke. Jadi kita tidak perlu jauh kepada penghormatan Katolik. Sekarang kita lihat pendiri Protestan apa pendapat mereka tentang Bunda Maria. Ya. Martin Luther mengatakan, ya, Maria itu Bunda Allah. Alasannya jelas. Dia mengatakan begini. Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 4 mengatakan, Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini kupegang sebagai kebenaran. Sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. Kemudian Martin Luther mengutip Konsili Efesus. Ya, Konsili Efesus tidak menyampaikan sesuatu yang baru tentang iman, tetapi telah memperkuat iman lama melawan kesombongan baru Nestorius. Artikel iman ini bahwa Maria adalah Bunda Allah sudah ada dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan Kitab Suci. Lalu beliau mengatakan, Maria layak disebut tidak saja sebagai Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Adalah pasti bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang nyata dan sejati. Lalu konsep, ya, tadi itu konsep Maria Bunda Allah, itu pendapat Luther. Konsep Maria tetap perawan, Luther menyampaikan juga. Adalah artikel iman bahwa Maria adalah Bunda Tuhan dan tetap perawan. Selanjutnya, Martin Luther menanggapi Helvidius. Kepada Helvidius yang meragukan keperawanan Maria dengan menganggap bahwa Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus, Luther menjelaskan bahwa mereka bukan saudara kandung Yesus. Dikatakan seperti ini. Setelah Maria mengetahui bahwa ia adalah Bunda Allah, ya, Bunda Putra Allah, ia tidak ingin untuk menjadi ibu dari anak-anak manusia, tetapi ia tetap di dalam rahmat karunia itu. Ini pendapat Martin Luther, bukan pendapat saya. Saya lanjutkan. Tidak diragukan lagi
tidak ada seorang pun yang begitu berkuasa yang menggantungkan pada pemikirannya sendiri tanpa kitab suci akan beranggapan bahwa ia, Bunda Maria, tidak tetap perawan. Kemudian konsep Maria dikandung tanpa noda dosa, Martin Luther juga mendukung. Tetapi konsepsi yang lain, yaitu pada saat penghembusan jiwa adalah layak dan hikmat untuk dipercaya ia tidak mempunyai dosa, sehingga ketika jiwanya dihembuskan, Maria pada saat yang sama dibersihkan dari dosa asal dan dikaruniai karunia Tuhan untuk menerima jiwa yang dihembuskan. Oleh karena itu, pada saat ia mulai hidup, ia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Kata Martin Luther dalam Weimar Edition of Martin Luther's Works. Kemudian, selanjutnya, Tuhan telah membentuk tubuh dan jiwa perawan Maria penuh dengan Roh Kudus, sehingga ia tanpa segala dosa, sebab ia telah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Konsep Maria diangkat ke surga juga didukung oleh Martin Luther. Tidak dapat diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di surga. Bagaimana sampai terjadi demikian, kita tidak tahu. Oke, penghormatan kepada Bunda Maria seperti orang Katolik juga didukung oleh Martin Luther. Maka nanti pertanyaannya, bagaimana dengan ajaran para reformasi ini dengan ajaran yang ada sekarang? Penghormatan kepada Maria tertulis dalam kedalaman hati manusia yang terdalam. Itu kata Martin Luther. Penghormatan kepada manusia tertulis dalam kedalaman hati manusia yang terdalam. Nah, ini untuk menjawab saudaraku, apakah hanya Kristus sendiri yang patut disembah? Atau apakah Bunda Tuhan yang suci tidak patut dihormati? Ini adalah sang perempuan yang menghancurkan kepala segala ular, ya, kepala sang ular atau iblis. Dengarkanlah kami, sebab putramu tidak akan menolak apapun darimu. Oke? Merujuk kepada kitab Kejadian ini, ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Luther, seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali, ya ini tentang patung ya, untuk menjawab patung tadi. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Itu kata Luther. Yang kedua, tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai ala-ala lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Kemudian, supaya semakin clear ya, kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihat tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya, kata Martin Luther. Kemudian, dikatakan seperti jawaban teman-teman tadi bahwa Bunda Maria itu sudah menjadi bunda orang-orang Kristiani. Maka Martin Luther menyampaikan seperti ini, Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana ia berada. Dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita. Dan oleh karena itu ibunya juga adalah ibu kita. Selanjutnya, lalu dikatakan lagi dalam tulisan yang sama, kita semua adalah anak-anak Maria. Itu bukan kata saya. Udah. Sekarang, Pak Dege, tokoh yang lain. Aku udah dapat poinnya. Begini Pak Dege. Pak Dege gini, maksud aku. Pak Dege mengutip kata-kata Martin Luther. Apakah Martin Luther dengan pandangannya seperti itu bidat? Dengan pandangan ini, Pak, ya, dengan pandangannya tentang Bunda Maria ini tidak bidat, Pak. Yang bidat itu ajaran yang lain, Pak, membuang sakramen, Pak. Teman, stop. Dari tadi kamu bicara terlalu panjang. Aku tanya, kamu mengutip seorang bidat untuk menyerang aku. Apakah dia menurut kamu itu bidat, Martin Luther? Dengan pandangan Katolik yang saya mengutip bidat ini untuk melawan Anda, Pak. Bidat melawan bidat, Pak. Kamu salah. Bagaimana, salah, Pak? Menurut Anda mana yang lebih benar, Pak? Ajaran Anda sekarang atau yang dibuat Luther, Pak? Ini poinnya, Pak Degea ya. Kamu beritahu saya dulu, Pak, mana yang benar, Pak? Ajaran Luther atau ajaran Anda sekarang? Kalian teriak-teriak Martin Luther bidat. Ya, kalian teriak-teriak Martin Luther bidat, tapi kalian pakai ya itu untuk melawan Anda, Pak, karena melawan Anda itu ya pendiri Anda sendiri, Pak. GKI kan Anda tadi, Pak. GKI Anda kan, Pak. Begini Pak Degea, begini Pak Degea, makanya kita kembali. Kalau Anda GKI pasti turunan Luther, Pak. Pak Degea, makanya kita kembali. Kita bisa kok mengkaji sesuatu itu yang sesuai Alkitab atau tidak.
Sama seperti Martin Luther, aku pribadi ya, mohon dengar, aku pribadi tidak menganggap satu orang itu adalah kebenaran. Kajian-kajian itu bisa kita kaji lebih lanjut. Iya, itu masuk aku. Luther salah di situ ya Pak ya. Ajaran Luther itu sudah salah Pak ya, tentang Maria ya. Kalau menurut aku pribadi, itu aku tidak setuju dengan hal itu. Aku tidak, seperti yang aku bilang, aku Bapak, tidak menganggap. Tadi dari gereja GKI itu muncul dari mana Pak? Tolong ceritakan sejarahnya Pak. Benar, benar Bapak reformator yang paling dihormati karena membuka jalan, membuka pemikiran-pemikiran. Jadi Bapak reformasi sesat, sudah pasti ke bawahnya lebih sesat lagi berarti Pak, kalau Bapak mengatakan sesat, Bapak reformasi itu. Loh, artinya kalau seperti gini dah kita ambil tokoh dalam Alkitab. Apakah tokoh seperti Daud, Salomo yang dipilih? Benar ajaran Martin Luther? Tolong beritahu saya benar atau tidak, itu aja saya mau dengar. Benar ajaran Martin Luther ini atau tidak? Enggak, gini dah. Makanya kamu nggak mau nerima penjelasan saya, tapi kamu ngotot. Berarti ajaran Martin Luther itu sesat, Pak. Berarti turunannya pasti sesat. Artinya Daud pun juga sesat, dan maksud kamu Yesus sesat gitu. Anda mengatakan tidak benar ajaran Martin Luther, berarti sesat dong ya? Kamu salah menyimpulkan sesuatu, tapi kamu GKI itu dari mana Pak? Sumbernya Pak? Dari mana sumbernya GKI itu Pak? Tolong ceritakan pada saya sejarah GKI Pak. GKI sejarahnya gimana Pak? Suara Sumbang, Gea sebentar Gea. Suara Sumbang, kamu bisa mendengarkan aku ngomong enggak? Ini topiknya itu Lucifer. Ya, dulu ya. Ini topiknya tuh Lucifer berkaitan pengajaran untuk umat awam Katolik. Coba nanti kamu setel lagi, putar lagi channel-channelku antara keimanan Katolik, kamu baca, kamu dengarkan. Saya selalu prolog seperti ini. Ini channel ini untuk umat awam Katolik. Umat awam Katolik. Untuk umat Kristen non-Katolik, silakan Anda mendengarkan. Untuk umat Kristiani, kalau mau belajar kita Islam, tanggapi Pak Damai. Mohon maaf Pak Damai, saya tambahkan. Kalau mau belajar bukan untuk ngotot atau mengatakan, oh pokoknya harus mengikuti saya. Katolik juga tidak mengatakan kepada Anda harus mengikuti kami. Kami menjelaskan yang Anda tanya. Itu kira-kira. Sama, Martin Luther pun tidak mengatakan harus mengikuti Martin Luther. Tapi memang kajian-kajian dia membuka untuk kita dengan Anda Pak, karena Anda GKI kan. Saya tanya GKI itu sumbernya dari mana Pak sebelumnya Pak? Tolong ceritakan Pak. Nah, aku nggak bilang GKI ya. Kalau bukan dari pecahan dari Lutheran Pak. Pak Dega, aku bilang ya. Aku akui. Ini aku akui. Suara Sumbang, ini waktunya sudah habis untuk kamu. Ya, Suara Sumbang dengerin. Suara Sumbang dengerin ya. Mungkin kita berikan dia kesempatan untuk dia mengemukakan pendapatnya. Nah, pertanyaannya, pendapat yang dia kemukakan itu sudah 100% benar. Itu dulu. Dia bisa yakin enggak pendapatannya itu 100% benar. Itu dulu. Kalau dia yakin, silakan kemukakan. Kemudian dia yakin dasarnya apa. Kalau dasarnya masalahnya gini ya. Pertama, dia menggunakan... Begini dulu saya sampaikan dulu. Dengerin dulu. Kerangka berpikirnya Anda bisa jelas ya. Kerangka berpikirnya begini. Saya menafsirkan Alkitab dan saya mengatakan apa yang saya tafsirkan itu benar. Terus Anda menafsirkan dan Anda katakan itu Anda juga benar. Berarti kan sama juga bohong. Anda benar, saya juga benar. Kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi hakim untuk kita ini atau yang menjadi wasit untuk tafsiran kita siapa? Nah, itu Anda jawab dulu, tafsiran kita yang menjadi wasitnya siapa? Kalau kita sama-sama menafsirkan Alkitab dan mengklaim bahwa kita yang paling benar, lantas yang menjadi wasit dari tafsiran kita itu siapa? Itu dulu coba Anda jawab. Silakan. Ya Alkitab Pak, sesuai. Loh, ini kan kita sama-sama lagi tafsir Alkitab ini. Saya tafsir, saya bilang saya punya tafsir yang Alkitab benar. Itu apa? Sedangkan kalian gini. Sabar dulu, dengar dulu. Kerangka berpikir logikanya tangkap enggak? Pak Ivan, masalahnya. Sabar dulu, saya jelaskan Anda dengar dulu ya. Saya menafsir Alkitab, saya bilang saya punya penafsiran paling benar. Anda juga bilang Anda punya paling benar. Nah, sekarang wasitnya siapa? Anda bilang Alkitab. Ya, gini, makanya kita lihat ya. Makanya Ivan harusnya lihat tadi. Masalahnya bermula dari doa Maria. Di mana aku tidak melihat sebuah ajaran langsung. Tapi itu dikonsepkan dari beberapa ayat. Anda mengimani Bunda Maria, Bunda Allah enggak? Aku mengimani. Ya sudah selesai itu. Dipilih. Ya udah selesai. Ya sudah selesai kan. Selesai, lantas Anda mau mengharapkan penghormatan seperti apa yang harus kita berikan?
kalau dia Bunda Ya, Allah? tapi aku tetap kepada jati dirinya Bunda Maria itu. Loh, terus gimana? Sekarang kalau Salahnya dia apa? Bunda Allah, lantas Anda mau komplain apa? Nah, masalahnya kalian, dan tadi aku bilang kalian menyikapi Bunda Maria itu, ya menurut aku itu sudah melukai hati Tuhan. Itu aja. Itu kan menurut Anda. Siapa yang memberitahu Anda bahwa Tuhan terluka ketika kami menghormati Bunda Maria, Pak? Tolong Tuhan yang mana yang bisa terluka dengan menghormati Bunda Maria, Pak? Ya, gini, yang memberitahu aku Rasul. Tuhan siapa yang terluka karena menghormati Bunda Maria, Pak? Tolong beritahu saya di mana suratnya. Matius 22 ayat 36. Itulah yang memberitahu aku. Itu bukan berbicara doa salam Maria, Pak. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya, kasihilah. Makanya kalian mengambil tiap-tiap ayat untuk dikonsepkan menjadi sebuah doa. Itu pemaksaan namanya. Seperti contohnya malaikat datang, kalian ambil itu untuk mengutip, padahal itu hanyalah momen. Itu ajaran sudah lama, Pak, dari bukan ajaran para rasul, Pak, bapak-bapak gereja, Pak. Ada manuskripnya, Pak. Doa salam Maria itu paling tua, Pak. Ada manuskrip dari abad pertama, Pak. Kalau Bapak punya manuskrip dari abad yang tidak ada di abad pertama, tolong beritahu saya. Manuskrip abad pertama, penemuan Dead Scroll, Pak, itu ada doa salam Maria, Pak. Nah, sekarang data Bapak yang mengatakan doa salam Maria dibuat oleh Gereja Katolik itu data dari mana, Pak? Iya, kenapa? Data apa? Data dari mana, Pak? Sejak abad pertama, tolong tunjukkan pada kami. Kalau kami punya data manuskrip dari abad pertama, Pak, doa salam Maria. Di Perjanjian Baru itu tidak ada doa salam Maria. Loh. Mana datanya, Pak? Data. Ya, Alkitab itu nggak ada ajaran untuk mengajarkan untuk membuat doa salam Maria. Anda sudah terputus dari sejarah, Pak. Anda sudah putus 16 abad dari sejarah, Pak. Bahkan 20 abad, Pak. Sejak berdirinya GKI di Indonesia itu, Pak, itu sudah terpisah dari sejarah 16 abad, 20 abad, Pak. Makanya Bapak tidak tahu sejarah, tidak tahu manuskrip. Gini. Kita kepada intinya aja. Di mana ayatnya? Tolong kasih tampilkan ke aku. Konsep itu ada benar-benar untuk diajarkan seperti Yesus mengajarkan kepada muridnya. Loh, ya inilah berdoa kalian seperti ini. Sebentar, rekan. Bapak kami di surga, tolong tampilkan seperti itu. Suara sumbang, dengerin saya ngomong ya. Tadi sudah dijelaskan dia. Kamu punya telinga enggak, Pak Damai. Itu bukan dijelaskan. Itu dia menjelaskan dengan mengutip satu ayat yang akhirnya dikonsepkan. Itu bukan ajaran. Anda saja yang tidak mau berkeras batu. Kepala batu artinya kawan. Anda bukan belajar kawan. Gia. Mohon maaf ya, Gia. Ini terpaksa si Suara Sumbang saya turunkan, waktunya sudah banyak untuk dia, kasihan untuk Haijut dan Centang Hijau. Ya, Suara Sumbang, waktumu sudah selesai. Ya, perenunganlah buat dirimu sendiri. Saya mohon maaf, kasihan teman-teman lainnya untuk menunggu bertanya. Ya, jadi ini bukan spesial untuk waktu merenungkan itu. Oke, gitu ya. Kasihan teman-teman lainnya, ini bukan ruangmu, ini ruang Katolik untuk umat Katolik. Oke, lanjut. Ya. Makasih Pak Damai, Pak Degea, makasih. Sama Suara Sumbang. Oke, makasih. Maaf ya kalau intonasiku agak cukup. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila.
Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia Jaya. Indonesia